Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santri Session, cerita ringan hikmah Ramadan. Kembali lagi bersama saya Siti Nurhahida, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat begitu Masya Allah ya teman-teman. Karena ini kecil-kecil tapi ilmunya gak kecil kayak orangnya loh. Tidak bisa dikalahkan saya. Ini saya ibaratkan saya segini, ini di sebelah saya itu segini. Ustazah terlalu melebih-lebihkan kayaknya. Tapi emang bener loh, semua orang itu tahu gitu loh Ustazah. Kalau boleh tahu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Irmil Azharina, biasa dipanggil Mila. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Ustazah? Alamat saya di Pronojiwo. Pronojiwo gak kena erupsi kemarin Ustazah? Alhamdulillah rumah saya aman, gak kena erupsi. Alhamdulillah ya, jadi gak perlu ini apa? Iya, gak perlu ngungsi-ngungsi ya, alhamdulillah. Itulah berkat anaknya yang ada di pondok, makanya rumahnya nggak kena erupsi gitu ya, saking barokahnya pondok, Masya Allah. Dan sudah nggak tahu saya yang mau bilangin, nggak tahu pemirsa tahu sendiri kan, ini yang sering muncul kan ya, itu kan saya. Kali ini puasa Ustazah? Alhamdulillah saya puasa. Dari awal sampai sekarang nggak ada yang bolong? Nggak ada, full. Alhamdulillah full ya, semoga sampai akhir full juga ya. Amin. Sangat ceria Ustazah satu ini ya. Saya suka kalau ceria-ceria gini ini. Jadi semangat juga gitu Ustazah ya. Ini derdek sih Ustazah. Derdek? Kenapa kok bisa derdek Ustazah? Ya Ustazah juga Ustazah kabir saya. Enggak ya kabir. Apanya kabir badannya? Emang kalau kabir badannya ya. Tapi ini melebihi kabir jiddan kalau ini ya teman-teman. Biar gak lama-lama mungkin ya Ustazah ya. Kita lanjut saja ke pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya. Ini kan lagi bulan Ramadan gitu kan ya Ustazah ya. Bicara Ramadan lagi gitu. Ya emang dari Ramadan ya. Ramadan ya bicaranya tentang Ramadan terus gitu. Kan kita tuh sering kali gitu ya Ustazah terbayang yang setiap hari itu adalah ibadah kita setiap harinya gitu kan Ustazah ya. Tapi para ulama terdahulu itu Ustazah punya kisah Ramadan yang sangat begitu luar biasa kan ya. Tapi kenapa kisah mereka itu penting untuk santri sekarang gitu, apalagi sekarang kan santrinya itu sangat-sangat Gen Z gitu ya. Kenapa Ustazah? Kalau menurut saya itu memang sangat penting Ustazah, karena kisah ulama itu bukan sekedar dongeng belaka, melainkan cermin. Jadi dari kisah-kisah mereka itu kita belajar bagaimana memanfaatkan Ramadan secara maksimal. Oh jadi gitu ya Ustazah. Bisa berikan contoh gitu Ustazah sederhana dari ulama yang terdahulu waktu dalam menyambut bulan Ramadan ini. Dalam menyambut Ramadan, banyak ulama dari jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan diri dengan berdoa berbulan-bulan agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga agar bisa kuat mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah gitu Ustazah. Berarti Ramadan itu dinanti gitu Ustazah ya, bukan dijalani saja gitu ya. Iya Ustazah, betul. Bagi para ulama, Ramadan itu merupakan tamu yang sangat berharga karena hanya datang sekali dalam setahun. Iya. Di dalam Al-Quran itu kan juga ada ya, kalau kisah Pak ulama itu di bulan Ramadan juga sering disebut-sebut yang sangat luar biasa gitu ya. Ya. Contohnya seperti Imam Syafi'i yang beliau dikenal karena memperbanyak tilawah di bulan Ramadan dan juga berkali-kali hatam. Dan selain banyak membaca, beliau juga menjadikan Al-Quran sebagai pusat hidup Ustazah. Luar biasa, sangat luar biasa ya. Iya Ustazah. Kalau santri sekarang dengar itu, mereka merasa jauh dan berat gak sih untuk ditiru? Sebenarnya di zaman kita yang sekarang ini ya, yang katanya sekarang santri Gen Z ya Ustazah. Iya. Sebenarnya kita tuh tidak harus meniru jumlahnya, tapi kita harus meniru semangatnya. Karena di setiap zaman tuh pasti punya tantangan masing-masing Ustazah. Betul sekali. Kalau boleh tahu selain tilawah nih, bagaimana dengan ibadah malam para ulama itu? Ya jangan ditanyakan Ustazah. Banyak ulama yang menjadikan malam Ramadan itu sebagai waktu bermunajat, yang mulai mereka jalani dengan sangat khusyuk gitu Ustazah. Padahal mereka itu sudah lelah seharian gitu ya. Iya. Ibadah pas siang gitu. Iya. Apakah beliau itu tidak merasa capek gitu ya Ustazah ya? Ya kalau zaman ulama itu kan ya juga manusia kan, ya pasti merasa capek Ustazah. Tapi yang namanya cinta pada ibadah, jadi rasa lelah itu bisa dikalahkan dengan rasa cinta tersebut Ustazah. Iya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan santri sekarang ini ya,
pelajaran apa sih Ustazah yang bisa kita ambil dari kisah para ulama itu? Pelajaran yang bisa diambil mungkin kesungguhan dan juga konsistensi. Para ulama itu tidak menunggu sempurna, tapi Iya. terus memperbaiki. Iya, iya. Ada kisah tentang akhlak ulama nggak saat puasa itu? Banyak, Ustazah, banyak banget. Karena mereka itu, para ulama, saat berpuasa itu sangat menjaga lisan dan juga sikap. Puasa bagi mereka adalah ibadah yang menyentuh akhlak, bukan hanya ritual. Iya. Berarti puasanya para ulama ini menyeluruh gitu ya saya? Iya Ustazah, selain puasa jasad yang menahan lapar dan haus, tapi mereka juga puasa lisan dan juga puasa hati. Iya, Masya Allah. Kadang santri itu juga merasa kecil saat membandingkan diri dengan para ulama besar gitu ya. Iya sih, tapi sebenarnya kita tuh tidak perlu membandingkan secara berlebihan. Karena kisah ulama itu bukan dibuat untuk minder, tapi untuk menguatkan langkah. Iya, buat pelajaran bagi kita juga gitu ya. Agar kita juga bisa semangat, bisa seperti ulama gitu, ya Ustazah. Artinya kisah-kisah para beliau itu bisa jadi penyemangat buat kita para santri gitu ya Ustazah ya. Betul sekali itu Ustazah. Karena beliau-beliau itu pernah menjadi seperti kita, berproses, jatuh, lalu bangkit. Oh, jadi beliau-beliau itu juga pernah menjadi santri gitu ya. Iya. Kalau Ramadan ini kita itu ingin meneladani kisah-kisah para ulama gitu ya. Dari mana sebaiknya itu kita mulai? Mungkin kita mulai dari niat Ustazah. Lalu pilih salah satu kebiasaan baik para ulama untuk dijaga secara konsisten. Misal nih kayak baca Al-Quran setiap habis buka gitu kan ya, mau taraweh gitu, kita istiqomahkan itu dulu gitu ya. Berarti sedikit itu tapi istiqomah gitu kan ya Ustazah ya? Iya Ustazah, karena itu lebih dekat dengan teladan para ulama. Istiqomah itu memang sangat penting ya Ustazah ya? Penting banget. Meskipun sedikit, yang penting kita itu istiqomah. Baik. Gimana teman-teman? Kalian sudah mendengarkan jawaban dari Ustazah yang sangat kabir ini kan ya? Masya Allah sekali. Saya juga sampai mendengarkan kisah-kisah para ulama yang terdahulu itu loh. Kayak Imam Syafi'i. Masya Allah saya tuh ikut tersentuh gitu ya Ustazah ya. Bagaimana dengan Ustazah ini yang mempelajarinya gitu. Masya Allah. Mungkin dicukupkan sampai sini saja ya Ustazah. Karena Ustazahnya juga takutnya ada part-part yang lain Ustazahnya ya. Takut ada ini di apa namanya, di apa ya Ustazah? Di job orang lain gitu maksudnya. Takutnya mau ngaji, belajar kitab. Soalnya ya ini Ustazah kabir. Ya semoga kisah-kisah para ulama di bulan Ramadan bukan hanya kita dengar, tapi bisa juga kita tiru gitu ya Ustazah. Amin. Karena dari jejak para ulama, santri itu belajar menuju arah keberkahan. Masya Allah, baik. Cukup sekian saja ya teman-teman, dan jangan lupa nih yang terakhir ada info penting yang penting banget. Kalau pemirsa punya teman atau punya cucu, punya anak, punya keponakan, sepupu atau selainnya wes yang punya pokoknya ya. Kalau mau mondok, jangan lupa untuk dipondokkan di pondok pesantren Kiai Syarifuddin di asrama Mahkoman Mahmuda tentunya gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin menghubungi pondoknya itu bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ada ya teman-teman. Dan jangan lupa buat para pemirsa yang selalu melihat channel YouTube kami untuk selalu like, comment, share, and subscribe. Itu ya teman-teman, sampai saya gugup ini yang mau omong. Ya, saking ditemani Ustazah Kabir, saya sampai gugup itu, takut keliru omong gitu ya. Sudah ya Ustazah? Cukup ya? Cukup Ustazah. Ya, cukup sekian podcast hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.